Saudara pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Papua 60 Menit. Dialog ini tentunya dapat Anda ikuti melalui TVRI Stasiun Papua dan bersama saya Paul Palimbong. Selama 60 menit atau 1 jam ke depan saya akan memandu dialog ini, dan tema kita kali ini adalah gebyar vaksin COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan vaksin kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dan ada sekitar 190 juta dosis vaksin yang sudah tiba di Indonesia dan sudah didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Dan Presiden Republik Indonesia sendiri telah menugaskan langsung TNI dan Polri untuk ikut serta dalam pelaksanaan gebyar vaksin ini. Dan khusus di Provinsi Papua, dalam rangka menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16, tentunya masyarakat harus divaksin sebelum bisa menonton Pekan Olahraga Nasional dan Peparnas. Untuk itu, Polri juga melalui Polda Papua ini gencar melaksanakan vaksin dan tentunya melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat, termasuk juga dari unsur agama. Baik, saya akan perkenalkan narasumber kita yang hadir kali ini. Saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Bapak Farid Amansyah, SPPD, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pusdokes Polri. Pak Farid, selamat datang di Papua, Pak. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah saya senang berada di Papua saat ini. Baik, tetap semangat dan kita sehat, Pak, ya. Siap. Iya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Pendeta Jimmy Koyurewa. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia API Provinsi Papua. Pak Jimmy, selamat datang. Pak Palembang. Terima kasih. Iya, baik. Bagaimana sehat umat kita, Pak? Sehat. Baik. Iya. Pemirsa, kita akan mulai saja. Kita akan tanya ke Pak Farid tentang serbuan vaksin COVID-19 ini yang dilaksanakan oleh Polri dan tentunya di Provinsi Papua oleh Polda Papua. Pak Farid, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Presiden menunjuk langsung, perintah langsung kepada TNI dan Polri untuk ikut serta melaksanakan gebyar vaksin, dan targetnya 2 juta vaksin setiap hari di seluruh Indonesia harus dilaksanakan. Nah, untuk Polri sendiri selama ini bisa berikan gambaran kepada masyarakat di Papua berapa personil maupun berapa dosis yang sudah disebarkan atau dipakai oleh Polri untuk melaksanakan vaksin gebyar vaksin ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Palimbong. Selamat sore pemirsa, seluruh rakyat Indonesia, kemudian rakyat Indonesia yang ada di Papua. Ya. Saya ingin menyampaikan dulu mengapa kita itu harus divaksinasi, Pak, ya. 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 Kita divaksinasi karena alasannya paling tidak kurang 3 alasan. Yang pertama, kita ingin ada proteksi dari pribadi kita masing-masing, ya. Jadi seluruh rakyat kita masing-masing diri pribadi ini harus terproteksi. Yang kedua, kita dalam rangka memproteksi bangsa kita. Ya. Bangsa kita untuk sama-sama keluar dari pandemi ini. Ya. Ya, jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri atau satu provinsi sendiri, satu provinsi yang lain, sementara teman-teman atau saudara-saudara kita di provinsi lainnya enggak. Supaya secara nasional kita harus tervaksin dan terbentuk yang namanya imunitas kelompok, imunitas nasional. Yeah. Kemudian yang ketiga, bahwa virus ini terus bermutasi, karena selaku makhluk hidup dia terus akan bermutasi, sehingga sebelum dia bermutasi lebih kebal lagi dia terhadap terhadap lingkungan sekitarnya juga sebagai makhluk hidup, kita harus divaksin secepat-cepatnya. Yeah. Oleh karena itu negara kita, Bapak Jokowi menginstruksikan bahwa 2,3 juta orang itu harus divaksin tiap hari untuk mencapai yang namanya imunitas nasional atau imunitas kelompok. Nah, 2,3 juta itu dibagi. Polisi harus 600.000 lebih, TNI 600.000 lebih, dan selebihnya adalah teman-teman dari Kementerian Kesehatan dan seluruh jajarannya. Yeah. Nah, untuk di Polda Papua ya kita targetkan 11.000 sampai 11.000 tiap hari dilaksanakan oleh teman-teman di Polda Papua. Untuk bagaimana semuanya kita ini harus
keluar dari pandemi, dan salah satu cara untuk keluarnya adalah bagaimana kita laksanakan vaksinasi secepat-cepatnya. Ya, Demikian. untuk melaksanakan vaksinasi di Polda Papua ini berapa personil yang diturunkan agar percepatan vaksin ini bisa kita laksanakan jadi, sebelum Pekan Olahraga Nasional betul. dilaksanakan? Jadi polisi dengan effortnya seluruh personil Polda Papua. Jadi Bapak Palimbong nanti lihat seluruh personil Polda Papua ini yang berwajib coklat itu diwajibkan membawa satu orang untuk menjadi upayanya, upaya dari polisi dalam rangka mengajak seluruh teman-teman kita, rakyat kita yang ada di Papua ini untuk sama-sama keluar dari pandemi. Jadi seluruh personil Polda Papua ini sebenarnya mulai sejak lama ya, tetapi digencarkan lagi dalam rangka Pekan Olahraga Nasional ini. Sisa 7 hari kita harus effortnya luar biasa dalam rangka mencapai, karena kita akan kedatangan tamu. Kita akan kedatangan tamu, dan tamu itu akan berinteraksi dengan kita semua. Betul. Oleh karena itu kita sebagai tuan rumah yang baik tentunya memberikan rasa kenyamanan dan keamanan kepada tamu-tamu kita. Ya, jangan sampai Pekan Olahraga Nasional menjadi klaster baru gitu Pak ya. Iya. Sama kan, kemarin Olimpiade juga demikian di Tokyo. Nah, sekarang Olimpiade tingkat nasional yaitu PON ini ya harus kita laksanakan juga vaksinasi. Baik orang yang datang maupun orang yang ada di Papua sendiri. ini. Iya, kalau Olimpiade kemarin itu tanpa penonton, sementara kita di sini kebijakannya bisa dengan penonton. Nah, ini yang harus divaksin benar-benar agar herd immunity itu bisa tercapai gitu ya. Baik, Dokter. Saya mungkin ke Pak Pendeta dulu, Pak Jimmy. Terkadang ketika kita mengajak umat dan masyarakat ini, mereka agak ragu karena kurangnya sosialisasi kepada mereka apa peran dan fungsi atau yang ingin dicapai dengan adanya vaksin. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Farid bahwa vaksin ini bukan cuma untuk kekebalan individu, tapi untuk membentuk kekebalan komunitas atau kelompok. Nah, salah satu kelompok yang memang cukup kuat di Provinsi Papua ini adalah kelompok agama gitu ya, termasuk dari umat Kristen yang ada di Papua ini, tapi terkadang mereka ragu karena mereka kaitkan dengan nubuatan-nubuatan tentang angka 666. Nah ini bagaimana Pak Pendeta untuk meyakinkan mereka bahwa ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal tersebut? Ya, terima kasih Pak Palimbong. Saya langsung to the point saja. Kita tidak bisa kaitkan masalah angka 666 atau yang dikatakan antikristus dengan vaksin. Itu masalah angka 666 itu ada di dalam Wahyu 13 ayat 18. Sama sekali tidak ada kaitan dengan vaksin. Nah, ini yang masyarakat ini sudah terlanjur termakan oleh hoax yang beredar. Nah, itu sebabnya kita dari Asosiasi Pendeta Indonesia, kita setiap saat mulai saya pakai istilah mencerdaskan. Mencerdaskan kembali umat kita supaya bisa lebih cerdas di dalam menangkal setiap berita-berita hoax dan percaya bahwa vaksinasi ini adalah upaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itu saja, titik. Tapi kalau tadi Bapak katakan itu sama sekali tidak ada kaitan. Tidak ada bukti-bukti sama sekali yang bisa mengkaitkan kegiatan vaksinasi dengan angka 666 yang ada di dalam Wahyu 13 ayat 18. Kalau ada itu ajaran sesat atau ajaran palsu. Itu tidak sesuai dengan kitab suci orang Nasrani. Itu tidak sesuai. Jadi kami selalu menghimbau kepada para pendeta supaya jangan melanjutkan berita-berita hoax. Mari memberikan pemahaman, memberikan pencerahan kepada jemaat supaya mereka memahami bahwa ini tidak bisa dikaitkan dengan angka 666 atau antikristus. Ya, Pak Pendeta, di Papua ini cukup banyak organisasi keagamaan, ada beberapa sinode yang ada, dan tentunya sinergitas antar sinode ini diperlukan agar semua jemaat kita itu bisa menyadari bahwa vaksin ini benar-benar untuk menjaga kekebalan tubuh kita terhadap pandemi COVID-19 ini. Nah, ini bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka dari mimbar-mimbar gereja gitu, Pak?
Ya, pertama yang paling penting adalah para pimpinan gereja itu, sinode itu mereka harus punya pemahaman yang tepat tentang vaksinasi. Harus diakui bahwa ada pemimpin-pemimpin gereja yang tidak mengharuskan umatnya untuk vaksin. Mereka lebih banyak menyerahkan kepada masing-masing umat untuk memutuskan. Tapi ada yang langsung secara frontal, secara formal, maaf bukan frontal, secara formal mengumumkan bahwa semua anggota gereja harus divaksin. Nah, seperti ini latar belakangnya apa? Untuk menyelamatkan umat Tuhan yang ada di Papua dari COVID-19. Karena kita sudah saksikan sendiri dengan mata kita bagaimana dampak daripada COVID-19 itu terhadap umat yang ada di sini. Banyak keluarga yang meninggal, banyak anggota jemaat yang meninggal. Ada kurang lebih 42 pendeta yang meninggal dalam jangka waktu 2 minggu. Apakah ini kita harus bilang bahwa ini sesuatu yang salah? Dan itu tidak bisa. Ini sudah bukti bahwa COVID-19 ini bisa membahayakan kita semua. Itu sebabnya para pendeta, kami sedang mensosialisasi terus, meyakinkan mereka supaya mereka betul-betul yakin bahwa vaksin itu sesuatu yang penting demi kesehatan umat Tuhan yang ada di Papua. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kembali ke Pak Farid. Pak Farid, selain yang disampaikan Pak Pendeta tadi bahwa umat di sini termakan hoax dengan adanya nubuatan di dalam kitab Injil di Wahyu tadi, namun sebenarnya itu tidak terkait sama sekali. Nah, masyarakat juga takut divaksin karena mereka tidak tahu apa nanti dampak ketika mereka divaksin, karena ada beberapa kasus insiden ini ketika mereka divaksin tiba-tiba tidak tertangani dengan baik dan meninggal pasien. Nah, ini persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat kita yang bisa divaksin gitu, Pak? Ya. Jadi sebelumnya saya menyampaikan bahwa hoax itu disebarkan oleh dibuat oleh orang yang pintar tapi jahat, ya. Tetapi disebarkan oleh orang baik yang tidak tahu. Nah, sekarang untuk menangkal hoax, satu aja dulu yang kita harus, jangan menyebarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Itu kuncinya supaya hoax ini tidak tersebar. Karena tidak boleh juga kita menyebarkan sesuatu yang kita tidak tahu, kan? Kita berdosa kan, Pak Pendeta, ya? Kalau tidak ada ilmunya, lantas kita menyebarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, hoax harus berhenti di kita dulu. Jangan lagi menyebarkan ini ada hoax, ini ada hoax, ini ada hoax. Akhirnya hoax itu menyebar dengan sendirinya. Oleh karena itu kalau mau menghentikan hoax, berhenti di Anda sendiri. Apalagi kalau ya sudah pasti tidak benarnya itu. Ya, jadi hal-hal yang tidak benar diulang-ulang disampaikan, diulang-ulang seolah-olah itu benar. Nah, gitu, itu yang kebiasaan yang jadi disebarkan oleh orang-orang baik yang tidak tahu. Nah, ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ini vaksin saat ini sudah 5,6 miliar penduduk bumi divaksin. 5,6 miliar, 5.600 juta. Ya. Di Indonesia sudah 122 juta orang divaksin. Itu sampai sekarang tidak ada orang yang mati karena divaksin. Coba bayangkan Bapak. 5,6 miliar, 5.600 juta orang divaksin. Tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati. 122 juta di Indonesia divaksin, tidak ada laporan mati. Lantas yang tidak benar itu yang kita mau percaya. Iya, tapi yang kasus kemudian setelah divaksin kalau meninggal ini kenapa? Jadi begini, saya nyatakan tidak ada orang divaksin yang meninggal, meninggal karena divaksin. Yang ada adalah orang-orang yang kebetulan memang dia, karena sebelum vaksin ini kan kematian juga adalah suatu hal yang biasa kalau sudah waktu. Penyakit lain juga kita meninggal kalau waktu itu dia divaksin, ya ternyata diselidiki ya namanya ITAGI kan. ITAGI itu adalah komite yang menginvestigasi kalau ada kejadian vaksinasi yang di luar dari yang diharapkan. Itu namanya ITAGI. Itu tidak menyimpulkan tidak ada, bukan karena vaksin. Dia meninggal ya sementara setelah divaksin ada serangan jantung. Tapi bukan vaksin itu yang membuat dia serangan jantung kan? Jadi sebenarnya ada penyakit bawaan yang orang bilang gitu, Pak Dokter, ya. Dan begini, penyakit bawaan juga itu kan bukan merupakan kontraindikasi mutlak untuk divaksin. Seperti ketakutan orang pada hipertensi. Penduduk Indonesia itu puluhan juta yang hipertensi.
puluhan juta yang diabetes. Sementara kita harus mencapai 208 juta orang yang divaksin. Nah, kalau semua itu tidak divaksin, ya kapan terbentuk kekebalan imunitasnya? Oleh karena itu begini, yang menentukan bahwa layak atau tidak divaksin, itu adalah dokter yang berada di arena kegiatan vaksin pada saat screening vaksin. Kan di meja 2 itu ada screening vaksin. Nah, dokter itulah yang menentukan. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita untuk bagaimana tahu, karena pada saat itu ada dokter. Ada dokter yang menentukan, oh kita layak divaksin atau tidak. Dan tidak semua hipertensi, tidak semua diabetes, tidak semua hiperkolesterol atau dislipidemia atau kelainan kolesterol. Jadi jangankan itu, kanker aja bisa divaksin, Pak. Orang HIV saja bisa divaksin, karena kan mekanismenya beda. Nah, kondisi-kondisi itu yang membuat kita, ya nggak usah. Ini vaksin ini sudah 5,6 miliar orang divaksin, tidak ada apa-apa. Jadi saat proses screening ini sebenarnya yang harus masyarakat jujur di situ mengutarakan apa yang mereka hadapi selama ini, atau apakah ada penyakit yang mereka idam selama ini, gitu loh, ya, sehingga bisa dicarikan mungkin waktu yang tepat untuk memberikan vaksin. Yang ada adalah dia ditunda, bukan tidak mendapatkan vaksin, tapi dia ditunda. Orang hipertensi yang sudah normal tensinya, itu tetap divaksin, tetap dia layak divaksin. Orang asma yang tidak dalam serangan asma layak divaksin. Iya, termasuk ini, Dok. Orang jantungan itu sebelumnya kan tidak diperkenankan untuk divaksin. Cuma pengalaman, saya sebenarnya udah pasang ring. Cuma ketika divaksin pertama itu di screening, dokternya bilang nggak masalah. Divaksin. Kan? Divaksin, nggak ada apa-apa kan. Kemudian setelah sebulan kemudian, 29 hari, screening lagi. Suster yang di meja 2 itu agak khawatir. Karena saya minum obat pengencer darah, katanya nggak bisa. Cuma setelah dikonsultasi ke dokter, kebetulan dokter saya di daerah lain, tapi bisa lagi, ada di sini dokter yang sama, dikonsultasikan, bisa lagi, ternyata ditanya sudah vaksin pertama, sudah, oh tidak apa-apa, lanjut aja, gitu kan, tidak ada keluhan selama ini katanya. Oh iya, nggak apa-apa. Nah ini coba bisa dijelaskan lagi kembali kepada masyarakat kita, Dok. Jadi buktinya Bapak kan tidak apa-apa kan? Sampai sekarang sehat. Sampai sekarang sehat. Jadi inilah yang harus kita istilahnya bijaksana, sangat bijaksana, baik bijaksana secara nasional maupun bijaksana secara diri pribadi kita. Bahwa vaksin ini penting untuk melindungi kita. Jadi vaksin ini penting untuk melindungi kita manakala ada virus yang sempat masuk ke tubuh kita. Jadi vaksin ini mencegah orang itu sakitnya berkepanjangan atau sakitnya fatal. Bahkan lebih jauh mencegah kematian, Pak ya, mencegah kematian. Nah, tapi ingat ya, yang mencegah kita untuk tidak terpapar adalah protokol kesehatan. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah divaksin tetap harus pakai masker, ya, tetap supaya dia tidak terpapar. Nah, kalau dia sudah begitu lantas terpapar, syukurnya sudah divaksin, tidak akan memberat, tidak akan menyebabkan kematian. Itu secara ilmiahnya begitu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita yang sudah divaksin Pak Farid ini masih bisa nggak mereka terpapar dengan COVID ini? Masih bisa, tapi dia tidak memberat. Nah, masih bisa karena vaksin itu kan virus itu ada di mana-mana ya. Virus itu ada di udara. Di udara. Ketika kita buka, walaupun sudah pakai sudah vaksin, dia buka masker, ada virus di udara terhirup, nempel, bisa dia di swab positif, bisa. Padahal sudah vaksin, tapi insya Allah tidak memberat karena dia sudah divaksin, sudah ada sel memori yang mengenali, oh pernah ada virus masuk di ini, dan tubuh sudah membentuk pertahanan, sudah membentuk polisi, tentara yang banyak untuk melawan virus itu. Jadi insya Allah kekhawatiran kita itu sudah berkurang dari. Itulah sebabnya kenapa kemarin Menteri Kesehatan menyampaikan, ya, Kementerian Kesehatan menyampaikan 95% orang yang mati karena COVID ternyata itu tidak divaksin. Orang itu belum mendapat vaksin sama sekali. Ini membuktikan bahwa vaksin itu memproteksi orang dari memberatnya COVID dan mengakibatkan fatalnya COVID. Nah, tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini juga harus diluruskan persepsi. Dia nanti bilang gini,
Saya sudah divaksin, kok kena? Ya, sepanjang Anda tidak memakai masker, sepanjang Anda tidak melakukan protokol kesehatan, Anda potensial kena. Iya, iya. Iya, kan vaksin itu nempel di hidung kita, nempel di tenggorokan kita ketika kita buka masker dan sebagainya. Ya, tetapi ketika dia masuk di tubuh, mudah-mudahan dia tidak memberat. Bahkan tidak, insya Allah dia tidak akan meninggal karena sudah ada tentara tubuh, polisi tubuh yang mengenali virus itu masuk dan segera menyerangnya, segera melakukan perlawanan sehingga kita tidak sampai jatuh sakit. Iya. Iya, kalau demikian mungkin saya bisa simpulkan bahwa ketika kita divaksin, imun kita itu diperkuat di dalam dan dia akan melawan virus yang masuk gitu ya. Sehingga ketika dia melawan dan dia tahu bahwa ini virus, dia sudah bisa mengidentifikasi sehingga dia bisa, imun kita bisa menang terhadap virus itu. Nah, agar virus itu tidak masuk, makanya kita harus mencegahnya dengan protokol kesehatan itu ya. Daripada masuk kemudian di dalam berperang, mendingan di luar, dihalangi di luar gitu ya. Jadi kalau kita lakukan protokol kesehatan, kita sudah tidak mungkin terpapar sudah terproteksi untuk tidak terpapar, tapi toh kalau terpapar ada vaksin, sudah dalam, vaksin. Ya. Baik. Gitu. Ya, saya ke Pak Pendeta kembali. Pak Pendeta, bagaimana keterlibatan organisasi-organisasi keagamaan, bukan cuma di agama Kristen tapi seluruh organisasi agama yang ada di Papua ini, agar semua umat itu bisa dengan sukarela datang ketika ada serbuan vaksin dilaksanakan ini, Pak Pendeta? Ya, baik. Pertama-tama kita harus ingat bahwa semua organisasi keagamaan yang ada di mana-mana di dunia, di Indonesia maupun di Papua itu punya tujuan satu, yaitu supaya memberi kepada semua umat itu, memberikan jaminan kepada umat itu supaya mereka bisa hidup damai, hidup baik, karena semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, kalau untuk kita di Kristen dan khususnya gereja-gereja yang ada di Papua, saya lihat ini mungkin kita lebih berhati-hati. Ya, kita lebih berhati-hati di dalam mengambil langkah untuk mengajak umat untuk vaksin. Ya. Sekali lagi ada beberapa alasan, tetapi alasan yang paling pertama itu seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan itu, karena mungkin ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu ini menjadi semacam sesuatu yang menimbulkan rasa takut di dalam masyarakat. Tetapi satu yang saya mau, kalau kita dari API, memang kita all out. Kita all out dalam arti kita tidak mau umat ini meninggal atau menjadi korban dari COVID-19. Dan itu sebabnya, ya, apa yang kita buat adalah, pertama, ini kesaksian saya secara pribadi, Pak Palimbong. Saya waktu sebelum divaksin itu betul-betul waktu di tensi pertama di luar 120, tapi begitu masuk mau vaksin, tensi saya naik 140. Itu kenapa? Karena saya ada ketakutan. Saya takut. Setelah itu saya berpikir secara logis. Kenapa saya harus takut? Sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, saya harus percaya bahwa hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Sebenarnya ini yang dasarnya. Hidup mati kita itu Tuhan yang menentukan, bukan vaksin, bukan. Memang ada yang ditentukan untuk meninggal dunia pada saat itu karena COVID-19. Ya. Nah, seperti yang tadi Pak Farid sampaikan tadi, itu orang itu meninggal setelah vaksin itu bukan karena divaksin. Karena divaksin. Kita harus ingat itu. Karena yang menentukan orang meninggal dan tidak, kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan, dan itu yang harus kita percaya. Akhirnya saya tenang. Saya waktu divaksin, saya tidak ada rasa takut. Kenapa? Loh, Tuhan yang menentukan. Menentukan kita meninggal atau kita masih harus hidup. Kalau memang hari itu kita meninggal, ya memang itu waktunya Tuhan. Nggak ada orang satu manusia pun yang bisa datang dan pakai vaksinasi untuk membunuh. Nggak bisa. Itu semua ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita API, pernyataan sikap kita itu jelas. Bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa seseorang. Dan kalau memang itu waktunya, apapun, bagaimanapun, itu kedaulatan Tuhan. Dan saya lihat banyak orang, nah khususnya kita di umat Tuhan di
Saya selalu bilang sama mereka, kalau kamu takut vaksin berarti iman kamu belum teruji. Kamu belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya. Nah, dan saya lihat di sini kita punya iman ini diuji di sini. Iya. Apakah betul kita percaya bahwa hidup kita, apapun yang kita buat, kita tidak bisa menjaga diri kita dari maut, nggak bisa. Hanya Tuhan yang mampu untuk menentukan. Jadi begitu kira-kira Bapak. Minta maaf karena kadang ya Pak Farid dan tim dari Jakarta, Bapak Presiden Jokowi punya niat yang sangat baik dan mulia. Teman-teman dari TNI dan Polri juga ingin supaya Papua ini diselamatkan. Penduduk Papua ini kan sedikit sekali. Nah, apa jadinya kalau muncul klaster baru, apalagi ini kita mau menghadapi PON. Jadi kita harus membentengi diri kita dengan vaksin supaya menutup pintu sehingga tidak ada rongrongan atau gangguan apapun, apalagi dari COVID-19. Jadi seperti begitu. Baik, ya. Kembali ke Pak Farid. Ya. Pak Farid, apakah karena ini kita pakai istilah vaksin sehingga masyarakat kita yang agak khawatir dan ragu, sementara jika kita pakai istilah imunisasi, itu bayi-bayi kita malah masih bayi di bawah imunisasi, itu kan hampir sama ya istilah vaksin dengan imunisasi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh dokter kita. Vaksin ini apa, imunisasi itu apa, sehingga mereka dengan sukarela, karena imunisasi itu kan sebenarnya vaksin juga loh. Iya, betul. Jadi istilah vaksinasi dan imunisasi itu sama. Kalau imunisasi adalah proses untuk mendapatkan kekebalan atau imun. Ya, prosesnya dengan pemberian vaksin. Makanya disebut vaksinasi. Vaksinasi itu dari awal dulu itu karena ada penyakit campak, ya, ada pencacar, ya, sehingga diperkenalkan istilah vaksin. Tapi sama dengan imunisasi. Untuk membuat imun kita harus divaksin. Untuk membuat kebal kita harus divaksin. Jadi memang ini istilah yang memang juga tapi it's okay, itu istilah sudah istilahnya sudah sangat viral dan sudah sangat dimaklumi masyarakat. Yang penting adalah bahwa masyarakat tahu itu kenapa dia harus divaksin. Itu saja, karena mereka untuk dibentengi dari penyakit tertentu. Nah, sekarang ini ada vaksin COVID yang membentengi untuk penyakit COVID. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Takut mati karena divaksin. Padahal 5,6 miliar orang sudah divaksin tidak mati. 122 juta orang Indonesia. Ya sama saja kalau kita bilang saya takut naik pesawat karena nanti pesawat jatuh mati. Jadi kita tidak akan naik pesawat. Nah, sama ini. Sama ini. Jadi kalau orang yang berprinsip saya tidak divaksin karena takut mati, ya tidak usah juga naik pesawat, karena di mana saja kematian itu bisa datang, ya, kalau sudah waktunya, Pak, ya. Nah, tetapi yakin dan percaya, ya, Joe Biden divaksin, Pak, ya, Paus divaksin, ya, Raja Arab divaksin, ya, Benyamin Netanyahu divaksin. 5,6 miliar semua divaksin. Penduduk kepala negara semuanya sudah divaksin. Kok kita mau menghindar, masa mau di genocide itu yang 5,6 kan? Apalagi yang Pak Pendeta bilang tadi bahwa kita suku Papua yang ada di Indonesia ini sangat sedikit dari jumlah suku-suku yang ada, sehingga harus benar-benar diselamatkan gitu ya. Benar-benar karena Papua ini adalah aset NKRI yang harus kita, dan itu memang ini adalah perintah Tuhan kepada kita bahwa kita harus jangan menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan, kan, Pak? Nah, bagaimana caranya tidak binasa kita ini? Manusia ini tidak binasa, divaksin. Karena kita mendapat serangan virus COVID. Yang salah satu upayanya adalah vaksinasi. Di samping penanganan yang tentu harus kita lakukan, kayak protokol kesehatan dan penanganan di rumah sakit yang komprehensif. Obat-obat, sekarang diciptakan obat-obat, tapi golden standard sampai saat ini juga belum ada. Yang ada adalah bagaimana kita mencegah, yaitu dengan vaksin. Baik, Dr. Faris dan Pak Pendeta, Pak Jimmy, kita masih akan lanjut dialog kita. Namun kita akan jeda karena ada iklan yang akan kita tayangkan berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang
menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik pemirsa, kembali dalam Dialog Papua 60 Menit bersama saya Paul Palimbong, dan tentunya acara ini dapat Anda saksikan melalui TVRI Stasiun Papua. Dan saat ini kita akan lanjut dialog yang temanya adalah gebyar vaksin COVID-19, dan narasumber kita adalah Bapak Farid Amansyah SPPD, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pusdokes Polri, dan juga Bapak Pendeta Jimmy Koirewa, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia API Provinsi Papua. Dan jika Anda melihat di sekitar kami berdialog ini, mungkin Anda bertanya-tanya kira-kira lokasinya di mana. Lokasi ini adalah halaman atau di sekitar Gedung Negara yang ada di Dok 5, Kota Jayapura. Gedung Negara adalah merupakan rumah dinas kediaman Gubernur Papua dan keluarga Bapak Lukas NMB yang ada di Gedung Negara ini. Dan baik, kita akan melanjutkan. Saya kembali ke Pak Farid. Ya, Pak Farid, agar kita punya imunitas ini lebih kuat, tentunya kita harus protokol kesehatan ini tetap kita pakai. Dan ada yang mengatakan bahwa untuk lebih kuatnya lagi, selain kita pakai masker kesehatan, bisa di-double dengan masker kain. Iya. Ya, mungkin Pak Farid punya masker kain yang khusus. Oh, ini masker Polri ini. Nanti kita akan bagi juga. Ya. Jadi masker kain itu. Jadi ini lebih efektif ya, di-double seperti itu. Dianjurkan oleh WHO karena kemarin ini ada namanya varian Delta. Ya. Varian Delta itu diakui dan telah diteliti bahwa dia penyebarannya lebih kuat dan lebih agak tahan dia di udara bebas, sehingga masker yang satu lapis, apalagi hanya masker kain, itu dianggap kurang efektif, protektif, kurang menjaga kita dari keterpaparan virus. Jadi sebaiknya kalau ada masker lapis 2 ya, di double lah ya. Satu masker medis seperti yang Pak Farid sedang pakai. Jadi kita ini pakai sekarang seperti ini. Ya. Walaupun memang sebenarnya kita di sini tidak terlalu banyak orang tapi tetap kita harus menggunakan masker ya. Baik, Pak Farid, masyarakat juga kadang takut diberikan vaksin karena merek-merek vaksin ini mereka persoalkan juga. Ada Sinovac, ada Pfizer, kemudian ada yang lain. Nah, apakah vaksin ini sama fungsinya walaupun merek dan produk untuk masyarakat Indonesia ini? Karena banyak yang memilih tidak menggunakan yang sudah didatangkan oleh pemerintah. Baik, jadi vaksin yang beredar ya, dan yang ada sekarang itu ada jenisnya dua macam. Ada yang namanya berbasis mRNA kemudian berbasis protein virus, dan ada yang namanya berbasis sel dendritik ya. Tapi kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah vaksin yang berbasis mRNA atau protein virus. Ada yang dimatikan ya, ada yang dilemahkan ya. Nah, untuk Sinovac ini adalah virus yang dimatikan. Kita disuntikkan dengan harapan bahwa sel limfosit kita ya, sel pertahanan di tubuh kita mengetahui bahwa
pernah datang virus ini dan dia mengenali, ya, sehingga kalau datang berikutnya udah gampang dikenali. Nah itu mereka mempersiapkan pertahanan mereka, ya, mempertahankan diri sehingga kalau sudah dikenal sudah gampang diidentifikasi dan dihancurkan oleh imun kita, sel pertahanan tubuh kita, ya. Nah, menarik bahwa masyarakat vaksin yang mana yang terbaik. Nah, saya nyatakan bahwa semua vaksin ini adalah baik, semua baik Sinovac yang ada sekarang ini kita pakai Sinovac, ya. Kemudian yang terakhir ada Coronavac, kemudian ada Moderna dan ada Pfizer. Tadi malam datang lagi 500.000 Johnson & Johnson, ya, vaksin Johnson & Johnson. Jadi semua berbasis mRNA dan semua mempunyai efikasi yang sangat protektif dalam rangka mencegah perburukan COVID ini dan mencegah kematian akibat COVID. Dan itu semua efektivitasnya, saya tidak berbicara efikasi, efektivitasnya itu di atas 88%. Jadi hampir 90% itu memberikan proteksi untuk tidak menjadikan COVID itu berat dan COVID itu mematikan. Kalau ditanya yang mana bagus, semua vaksin bagus. Yang bagus adalah yang tersedia. Apa yang tersedia itu yang bagus. Yang kita pakai. Nah, itu yang kita pakai. Iya. Demikian. Baik, dokter, kebetulan masyarakat kita juga ini terkadang ingin yang terbaik. Ya. Seperti Pak Dokter katakan tadi, mana yang terbaik? Ya apa yang ada yang terbaik. Ya. Namun tentunya masyarakat juga harus mengetahui perbedaan antara merek-merek vaksin ini, karena mereka berpikir bahwa ini terkait dengan perdagangan, gitu ya. Nah, ini gimana menjelaskan kepada mereka kembali, dokter, bahwa apapun yang dimasukkan ke Indonesia itu memang sudah melalui uji coba, melalui lembaga-lembaga yang berwenang dan juga Kementerian Kesehatan, gitu. Ya, jadi begini, seluruh vaksin yang beredar di seluruh dunia ini telah menjalani 3 uji klinis. Uji klinis fase 1, ya. Fase 1 itu pada binatang percobaan. Fase kedua untuk menentukan apakah ada efek samping apa tidak. Kemudian dosis 3 untuk menentukan dosis. Uji klinis fase 3 untuk menentukan dosis. Semua sudah diuji baik fase 1, fase 2, fase 3, dan itu melibatkan ratusan ribu orang yang diuji, sehingga setelah ujian itu, makanya kenapa vaksin tidak langsung ada. Vaksin ini ada setelah 6 bulan COVID itu berjalan, kan? Nah, setelah 6 bulan COVID itu 6 bulan COVID itu berjalan, baru 6 bulan COVID vaksin itu diciptakan oleh ilmu pengetahuan. Jadi karena telah menjalani uji klinis fase 3 dan pemerintah itu untuk merilis satu vaksin, dia harus ngetes dulu itu di Balai POM, ya, Bapak Pengawasan Obat Makanan, apakah ini efektivitasnya atau efikasinya di atas standar, dan semua sudah menjalani tes, semua di atas standar. Nah, jadi kenapa vaksin Sinovac yang banyak? Karena itulah yang diorder pemerintah lebih dahulu, dan alhamdulillah kita ini Indonesia adalah negara nomor 6 telah banyak mendapatkan vaksin. Masih banyak negara-negara lain berebutan vaksin, Pak. Alhamdulillah pimpinan negara kita punya visi ke depan, duluan kita mesan vaksin, duluan kita mendapatkan vaksin, dan alhamdulillah sekarang tidak ada masalah vaksin untuk yang ada di negara kita. Di negara-negara lain orang sangat membutuhkan vaksin, tapi mereka mencari vaksin tapi tidak ada, gitu ya. Nah, namun yang ada adalah bagaimana vaksin yang ada ini segera kita gunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat segera kita manfaatkan, karena negara itu akan mengorder sekitar 408 juta vaksin untuk Dr. Farid, kita di Papua sini beberapa saat lagi memasuki Pekan Olahraga Nasional. Setelah itu kita lanjut dengan Pekan Paralimpik Nasional, Peparnas. Nah, urgensinya bagi masyarakat kita, pentingnya bagi masyarakat kita untuk segera divaksin agar tidak ada yang terlewat, itu mungkin bisa disampaikan oleh dokter kepada masyarakat kita agar
mereka secara berbondong-bondong dan sukarela ketika ada serbuan vaksin dilaksanakan, mereka dengan sukarela datang ke tempat pelaksanaan vaksin, serbuan vaksin ini. Iya, jadi Pekan Olahraga Nasional ini adalah kesempatan untuk rakyat Indonesia yang ada di Papua untuk menunjukkan bahwa kita adalah tuan rumah yang baik. Iya. Ya, tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik itu perintah agama juga untuk menghormati tamu, ya, menghormati tamu. Kita akan memberikan yang terbaik buat Indonesia ini melalui Pekan Olahraga Nasional ini. Oleh karena itu pada saat terjadi tontonan atau menonton Pekan Olahraga Nasional itu kan tidak bisa dihindari interaksi antara manusia, ya. Mungkin juga protokol kesehatan di situ tidak bisa lagi ditertibkan. Nah, tetapi dengan kita sudah tervaksin, nah kalau saja virus itu menginfeksi penonton, ya diharapkan tidak akan menjadi berat, ya, dan tidak akan menyebabkan kematian karena COVID karena sudah divaksin. Oleh karena itu dalam suatu event, memang dalam suatu event itu adalah kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyatnya, ya. PON dilaksanakan di Papua untuk kemaslahatan rakyat Papua, tapi jangan sampai PON itu juga merupakan itu tadi, merupakan suatu event yang ternyata event ini membuat COVID akan meningkat. Nah, oleh karena itu mari segera kita laksanakan vaksinasi supaya ke depan seluruh event-event agenda-agenda nasional ini bisa kita laksanakan semuanya. Bukan saja PON, ya, tetapi event-event yang lain atau event-event skala nasional yang lain itu juga mempersyaratkan hal-hal seperti itu. Ya, supaya ketika ada interaksi antara manusia ini, manusia satu manusia lainnya itu sudah terlindungi dengan vaksin. Apalagi ada protokol kesehatan. Jadi urgensinya adalah bahwa memang ini adalah suatu keniscayaan atau suatu keharusan, ya, di mana satu daerah dipercaya menyelenggarakan kegiatan nasional, maka herd immunity yang ada di venue-venue itu harus segera direalisasikan. Dan caranya adalah bagaimana teman-teman kita, masyarakat kita ini mendatangi gerai-gerai vaksin yang sudah disiapkan. Dan alhamdulillah Pak Pendeta ini memanggil seluruh masyarakat untuk divaksinasi. Kami datang membantu, melaksanakannya, ya. Kebetulan polisi mempunyai gerai-gerai, mempunyai personil yang cukup banyak dalam rangka akselerasi ini. Baik, ya. Demikian. Pak Jamie, sebagai salah satu dukungan dari umat gereja terhadap suksesnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua ini adalah dengan ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan vaksin ini. Karena kita ketahui bahwa banyak tentunya anggota-anggota jemaat kita yang ikut terlibat nantinya dalam kegiatan Pekan Olahraga Nasional ini, dan seperti yang disampaikan dokter tadi, kita harus menjaga agar tamu-tamu kita ini tidak terpapar karena kita. Herd immunity di kelompok masyarakat Papua ini harus benar-benar sudah terjaga sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan. Nah, selama ini kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya vaksin ini, Pak Pendeta melihatnya gimana gitu di jemaat-jemaat kita? Ya. Pertama mungkin saya kilas balik lagi tentang PON sebelum saya masuk ke tadi. Kita perlu ingat kilas balik PON ini. PON ini adalah inisiatif dari Bapak Gubernur Lukas NMB yang meminta kepada KONI pusat, pemerintah pusat, supaya PON dilaksanakan di Papua. Papua yang harus menjadi tuan rumah. Ada banyak provinsi lain yang ingin menjadi tuan rumah, tapi Papua yang merebut kepercayaan pemerintah sehingga PON dilaksanakan di Papua. Nah, oleh karena itu, masyarakat wajib bertanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan PON ini. Nah, kesadaran daripada masyarakat dan khususnya umat Tuhan di tanah Papua ini, jujur saja, di awal itu kesadarannya masih sangat minim, masih sangat rendah terhadap vaksinasi. Karena mereka ya memiliki multitafsir lah, macam-macam.
Tapi kemudian secara perlahan-lahan kita para pendeta dari mimbar-mimbar setiap hari Minggu, sekalipun sedikit di awal kita mulai memberi kepada mereka pencerahan-pencerahan tentang manfaat daripada vaksin, dan ini adalah sesuatu yang tidak membahayakan. Nah, mulai saya lihat sekarang ini mulai terjadi perubahan. Minggu depan mulai hari Senin ini kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari Mabes Polri. Kita dari API meminta bantuan bapak-bapak dari Mabes Polri untuk membantu, karena kita akan kurang lebih akan ada 8 titik. Kita tidak membuat pusat vaksinasi di mana orang akan datang, tapi kita akan laksanakan di gedung gereja masing-masing jemaat. Iya. Nah, dari denominasi ini ketua klasisnya akan mengundang, sehingga umat Tuhan itu mereka tidak rasa takut karena datang di rumah ibadah mereka sendiri. Di situ akan dilaksanakan vaksinasi di tempat itu. Jadi kurang lebih minggu depan ini ada kurang lebih ada 8 titik di mana umat Tuhan akan dikumpulkan dan mereka akan datang untuk memberi diri. Ini bukti bahwa kesadaran masyarakat tentang vaksinasi ini mulai berubah dan mulai mengalami peningkatan. Pertama memang ketika kita API dengan Polda melaksanakan itu memang masih minim. Tetapi kemudian ketika mereka melihat ada hampir 50 pendeta datang untuk memberi dirinya untuk divaksin, itu terjadi situasi mulai berbalik arah. Akhirnya umat mulai tanya, kapan vaksin? Kapan vaksin? Nah, kalau kita API, kebetulan kita ada kerjasama dengan polisi. Jadi di situ polisi membackup kita. Pak polisi, tolong vaksin ini, kita ada jemaat. Oh siap, Pak Pendeta, kami datang. Jadi itu yang kita lakukan selama ini. Artinya kita tidak mau terlalu tinggi-tinggi lah. Pokoknya intinya begini, vaksin untuk menyelamatkan Papua, titik. Dan kita juga harus dukung PON. Kita punya atlet-atlet akan bertanding. Papua jadi tuan rumah. Kita tidak tahu kapan lagi akan ada PON. Tetapi ketika Papua diberi kehormatan jadi tuan rumah, kita harus jadi tuan rumah yang baik. Karena atlet dari berbagai provinsi di Indonesia, ada yang bahkan baru pertama kali injak tanah Papua. Mereka rindu. Ada yang saya dengar datang membawa keluarga. Karena ini rupanya Pak Farid, mereka bilang konon surga kecil yang jatuh ke bumi. Mungkin begitu ya, mereka ingin datang. Nah, mari kita menjaga image yang baik ini. Kita jaga supaya orang dari luar Papua datang, benar, ini Papua ini memang surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini sebuah kehormatan yang perlu kita jaga. Salah satu unsur untuk kesuksesan ini adalah vaksin. Nah, jadi kemarin itu kita kerja betul-betul kerja prajurit. Saya kumpul semua pendeta-pendeta yang tergabung di dalam API, Asosiasi Pendeta Indonesia, baik di tingkat kota, kabupaten, dan kita mulai data, nanti dilaksanakan. Kita kemudian datang kepada bapak-bapak polisi, Bapak mohon izin, kami mohon dibantu. Oh siap Pak Pendeta, siap, di mana saja Bapak Pendeta kasih tahu, kita akan datang. Dan puji Tuhan dalam minggu besok ini akan ada beberapa titik. Kita akan kerja sampai, ya kita berdoa supaya presentasinya bisa naik dan bisa memenuhi target. Ya, baik Pak Pendeta, saya juga sebenarnya salut gitu ya dan apresiasi kepada para pimpinan umat di Papua sini, karena ketika diterapkan PPKM level 4 di Kota Jayapura sini, seluruh gereja itu melaksanakan ibadah tidak dengan offline atau di gereja, tapi dengan online. Dan sebelum PPKM dilaksanakan, ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gereja-gereja itu memang melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini memang kita salut ya dan menghargai apresiasi kepada mereka. Dan ini kita harap akan berlanjut sampai seterusnya, dan masyarakat tetap mendukung pemerintah kita dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan, apalagi setelah PON ada Peparnas, dan mungkin juga nanti setelah infrastruktur olahraga kita di Papua ini sudah bagus, tentunya banyak nanti event-event kejuaraan akan dilaksanakan di sini. Nah, ini Pak Pendeta, ke depannya masyarakat kita harus jaga tetap agar mereka bisa mendukung segala program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari pihak gereja sendiri untuk mengupayakan agar mereka sadar, tentunya dari mimbar-mimbar juga harus disampaikan kepada mereka gitu Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Limbong. Memang gereja-gereja saya lihat pada umumnya sangat taat kepada protokol kesehatan. Waktu mereka datang untuk beribadah, ada sarana untuk mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Saya lihat di hampir sebagian gereja-gereja yang ada di Kota Jayapura dan juga di kota-kota lainnya.
Tapi kita Ya, harus bukan selalu cuma di gereja tapi di rumah-rumah ibadah semua seperti itu. Pak iya, Pendeta, di ya? rumah-rumah ibadah juga. Iya. Di rumah-rumah ibadah baik itu di masjid dan juga di rumah ibadah umat Hindu dan Buddha itu juga sangat diperhatikan sekali protokol kesehatan. Iya. Pakai masker. Ya, saya lihat betul-betul masyarakat di Papua ini sangat dalam melaksanakan PPKM itu mereka sangat sangat mendukung pemerintah dalam hal itu. Nah, memang dalam hal menjaga protokol kesehatan itu saya lihat kesadaran umat Tuhan ini dan juga umat beragama pada umumnya ini sudah cukup tinggi, sudah cukup baik. Iya. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Farid. Pak Farid, ketika PON dilaksanakan ini memang agak sulit kita melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Betul. Nah, ini tapi pasti ada kiat-kiat tertentu yang harus diterapkan oleh panitia PON kita agar benar-benar walaupun masyarakat kita banyak tapi menghindari kerumunan dengan tetap diatur jaraknya. Ini saran dari Pak Farid sendiri dalam pelaksanaan PON ini gimana gitu? Baik, jadi memang pada waktu diadakannya PON ini nanti akan ada penonton ya. Dan pada waktu mereka akan nonton nanti kita coba akan melihat apakah dia sudah divaksin apa tidak ya. Kita perlihat Iya, salah satu persyaratan dari panitia PB PON bahwa masyarakat ingin menonton itu harus memperlihatkan sertifikat vaksinnya. Iya. Jadi itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga dia dan menjaga atlet-atlet PON yang lagi berlaga itu dalam rangka supaya tidak ada saling tertular. Jadi sehat yang datang, yang melaksanakan juga kegiatan sehat. Kemudian yang kedua, ya tentu nanti panitia akan mengatur agar supaya protokol kesehatan itu ditaati ya. Bagaimana dia masuk dicek ya, dicek suhu tubuhnya dengan thermal scan, kemudian cuci tangan dan sebagainya, pakai masker yang berkualitas ya, kemudian juga menjaga jarak setelah di dalam dan sebagainya. Nanti itu akan diatur sehingga ke depan setelah PON selesai tidak ada yang disebut itu karena dia PON. Maka dia kena. Diupayakan tidak ada itu. Ya, demikian. Ya, baik. Iya, kembali ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, ketika PON ini dilaksanakan kita berharap bahwa masyarakat Papua ini menjaga benar situasi agar kondusif karena banyak tamu kita dari luar. Kita harus memperlihatkan bahwa kita orang Papua ini sangat ramah dalam menerima tamu dan kita welcome dan ingin memberikan bantuan apapun yang mereka inginkan. Nah, ini gimana kepada umat atau jemaat kita? Ya, memang saya sebagai seorang pendeta ingin menghimbau kepada seluruh umat Tuhan, bahkan umat beragama, tapi khususnya umat Kristen, supaya mari kita menjaga keamanan dan ketertiban kota Jayapura dan kota Sentani, kota Timika dan kota Merauke. Kita jauhkan dari segala macam tindakan-tindakan yang justru akan mempermalukan diri kita sendiri. Nah, ini harus kita jaga, betul. Sehingga stigma-stigma yang miring itu kita tangkal di momen ini. Ini momen yang tepat. Sehingga waktu orang datang sendiri lihat, oh ternyata stigma itu tidak seperti begitu. Orang Papua seperti begini ternyata salah, karena ternyata orang Papua itu sangat ramah, sangat baik, dan sekali lagi surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini kita memang sudah menggalakkan. Tadi di warta jemaat semua sudah disampaikan. Kita dukung PON, kita memberikan dukungan penuh kepada aparat, baik panitia maupun aparat keamanan. Kita sama-sama menjaga supaya saudara-saudara kita yang datang dari luar ini mereka betul-betul menikmati waktu mereka di tanah Papua ini. Karena tanah Papua ini tanah yang diberkati Tuhan. Ya mari kita buktikan. Ini tanah yang diberkati Tuhan. Bukan tanah yang diberkati, tapi juga orang-orangnya diberkati Tuhan. Nah, bagaimana mereka diberkati Tuhan? Jauhkan diri dari hal-hal yang tidak mempermalukan kita. Nah, ini yang saya betul-betul ingin dorong kepada gereja-gereja dan khususnya kepada para pendeta. Kita harus secara tegas memberitakan dari mimbar-mimbar menjelang PON ini, arahkan umat Tuhan supaya betul-betul jaga nama baik pertama orang Papua, dan juga jaga kesaksian orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Itu sangat penting. Ya,
keterangan tadi sekaligus merupakan kesimpulan dari Pak Pendeta dan closing statement dari Pak Pendeta. Dan waktu kita memang tidak banyak lagi, sudah hampir berakhir dialog ini. Mungkin ke Pak Farid, closing statement atau harapan-harapan kita kepada masyarakat di Papua ini jelang serbuan vaksin dan khususnya untuk menghadapi PON dan juga Peparnas. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi saudaraku-saudaraku semua warga negara Indonesia yang ada di Papua, marilah kita menjadi tuan rumah yang baik ya di negeri ini, di provinsi Papua ini, dan kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara yang welcome terhadap saudara-saudaranya yang datang ke Papua ini dengan dengan senang hati datang untuk berlaga, mengadu keterampilan, ya, mengadu teknik-teknik olahraga, event-event olahraga. Marilah kita tunjukkan kita menjadi tuan rumah yang baik dan sudah divaksinasi, dan jangan takut datang ke arena PON karena semua yang datang insya Allah itu sudah dilakukan vaksinasi dan aman untuk dikunjungi. Baik, demikian. terima kasih Pak Farid Amansyah, SPPD, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pusdokes Polri, dan juga Bapak Pendeta Jimmy Koirewa, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia API Provinsi Papua, atas bincang-bincang kita di saat ini, dan semoga apa yang kita perbincangkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa vaksin ini memang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita setelah pandemi ini. Kita berharap akan segera berlalu. Baik, saudara, demikian dialog Papua 60 menit kali ini, dan tentunya kita berharap bahwa kita tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan tetap menjaga masker, memakai masker sekalipun kita sudah divaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua, dan juga tetap mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan saya, Paul Palimbong, wakili kerabat kerja yang bertugas kali ini, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.